Bilal bin Rabah adalah seorang laki-laki Habasyah berkulit hitam. Takdir telah menjadikannya sebagai budak milik beberapa orang dari Bani Jumah di Mekah. Pasalnya, ibunya adalah salah seorang budak perempuan milik mereka. Ia menjalani hidup sebagai budak yang tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya berlalu seperti itu-itu juga. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya, dan tidak ada satu harapan pun yang ia cita-citakan untuk hari esok. Cerita-cerita tentang Muhammad mulai terngiang di telinganya, yakni ketika penduduk Mekah ramai membicarakannya dari mulut ke mulut. Di samping itu, ia juga mendengarkan pembicaraan tuannya dan para tamunya, terutama tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, salah seorang sesepuh Bani Jumah, yaitu suatu kabilah yang dipertuan oleh Bilal. Bilal sering mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun anggota sukunya, hingga mengeluarkan kata-kata yang buruk, penuh dengan kemarahan, tuduhan, dan kebencian. Dari sela-sela kemarahan yang meluap-luap itu, telinga Bilal menangkap ciri-ciri yang menggambarkan agama baru ini. Melalui pembicaraan-pembicaraan mereka yang keras penuh kecaman itu, telinga Bilal juga menangkap pengakuan mereka akan kemuliaan, kejujuran, dan amanah yang dimiliki oleh Muhammad. Bilal juga mendengar mereka saling membisikkan sebab-sebab yang mendorong mereka untuk menentang dan memusuhinya. Sebab-sebab itu adalah: pertama, kesetiaan mereka kepada agama nenek moyang, dan kedua, kekhawatiran adanya ancaman terhadap kejayaan kaum Quraisy. Kejayaan yang dimaksud adalah kedudukan yang mereka peroleh karena telah menjadi pusat keagamaan sekaligus pusat peribadatan di seluruh jazirah Arab. Alasan lainnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim, lantaran mereka tidak terima jika Nabi dan Rasul itu muncul dari Bani Hashim, bukan dari pihak mereka. Suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya Allah dan mendengar suaranya di dalam relung jiwanya yang bersih. Ia segera bergegas menemui Rasulullah dan memeluk Islam. Kabar keislaman Bilal segera tersiar hingga tercium dan sampai pula di kepala tuan-tuan Bilal dari Bani Jumah. Tak terkecuali Umayyah bin Khalaf yang melihat keislaman salah seorang budaknya sebagai tamparan keras yang menimpakan aib dan merendahkan kehormatan mereka semua. Bilal telah memberi pelajaran yang dalam, baik bagi orang-orang yang hidup pada zamannya maupun segala zaman, dan bagi orang-orang yang seagama dengannya maupun bagi agama-agama lainnya. Suatu pelajaran yang berarti bahwa kemerdekaan dan kebebasan nurani itu tidak bisa dijual, meski dengan emas penuh bumi, maupun dengan siksaan betapapun dahsyatnya. Orang-orang Quraisy pernah membawa Bilal pada tengah hari ketika padang pasir beralih rupa menjadi neraka jahanam yang mematikan. Mereka menggiring Bilal keluar lalu melemparkannya ke atas pasir yang panas membara bagai api dalam keadaan telanjang. Setelah itu, beberapa orang laki-laki dari mereka menyiapkan batu besar panas laksana bara api, kemudian menimpakannya ke atas tubuh dan dada Bilal. Para algojo itu pun menghardiknya, bahkan mereka mengajarkan, "Sebutlah nama Lata dan Uja." Namun Bilal menjawab, "Ahad, Ahad." Mereka mengatakan, "Katakanlah seperti yang kami katakan." Akan tetapi sekali lagi dengan keteguhan jiwa yang menakjubkan, Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengucapkannya." Bilal tetap berada di dalam kondisi penyiksaan tersebut hingga tiba saatnya mereka menegakkan badannya dan mengikat leher dengan tali. Selanjutnya mereka perintahkan anak-anak untuk menyeret Bilal melewati perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Dalam kondisi demikian, Bilal tidak pernah mengucapkan selain senandungnya yang suci, "Ahad, Ahad." Saat mereka sedang menyiksa Bilal, datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Selanjutnya Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ambillah harga tebusan yang lebih tinggi dan biarkan ia bebas." Saat itu Umayyah seakan sedang tenggelam lalu ditemukan oleh perahu penyelamat. Ia begitu senang dan merasa beruntung ketika mendengar Abu Bakar menawarkan harga kemerdekaan Bilal, karena ia telah putus asa untuk menyiksa Bilal yang begitu menyesakkan jiwa mereka. Selain itu, mereka adalah para pedagang dan menyadari bahwa
menjual Bilal itu lebih menguntungkan daripada membunuhnya. Akibatnya mereka pun menjual Bilal kepada Abu Bakar yang segera memerdekakannya saat itu juga. Sesudah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mensyariatkan azan sebelum sholat. Dalam kondisi demikian, siapakah yang pantas menjadi muazin untuk menunaikan sholat 5 kali setiap hari yang kalimat-kalimat takbir dan tahlilnya menggema di cakrawala? Orang itu adalah Bilal, yang sejak 13 tahun lalu telah berteriak, Allahu Ahad, Ahad, meskipun siksa senantiasa menimpa dan menyiksa tubuhnya. Kini Rasulullah memilihnya untuk menjadi muazin Islam yang pertama. Suatu saat pecahlah perang antara kaum muslimin dan pasukan Quraisy yang datang menyerang ke Madinah. Perang terjadi begitu sengit, beringas, dan dahsyat. Bilal berjuang keras dalam perang pertama yang dialami oleh Islam, yaitu Perang Badar, yang pada saat itu Rasulullah menjadi kalimat Ahad, Ahad sebagai syiarnya. Dalam peperangan ini, kaum Quraisy mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua tokoh Quraisy keluar untuk berperang. Awalnya Umayyah bin Khalaf, yakni mantan majikan Bilal yang dahulunya telah menyiksanya secara kejam dan dahsyat, berniat tidak akan ikut dalam peperangan itu. Umayyah berniat mengundurkan diri andai bukan karena didatangi oleh sahabatnya, Uqbah bin Abi Mu'id, yang mengetahui kemalasan dan pengunduran dirinya. Uqbah datang dengan membawa anglo, atau berupa alat yang biasa dipakai oleh wanita untuk mengasapi tubuh mereka dengan wewangian. Ketika tiba dan menjumpai Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaumnya, Uqbah melemparkan anglo itu ke depan Umayyah sambil berkata, "Wahai Abu Ali, gunakanlah anglo ini karena engkau tidak jauh bedanya dengan seorang wanita." Umayyah pun berkata dengan membentak, "Kurang ajar, sialan kau." Akhirnya ia tak punya pilihan selain pergi berperang bersama rekan-rekannya. Sebelumnya, Uqbah bin Abi Mu'id adalah tokoh yang paling keras dalam mendorong Umayyah untuk menyiksa Bilal dan kaum muslimin yang lemah lainnya. Kini ia jugalah yang mendorongnya untuk bergabung dalam perang Badar yang akan menjadi medan kematiannya sekaligus medan kematian Uqbah itu sendiri. Ketika perang di antara kedua belah pihak dimulai, kaum muslimin menggetarkan medan peperangan dengan slogan Ahad, Ahad. Mendengar itu, bergetarlah hati Umayyah yang diiringi rasa takut menguasai dirinya. Kalimat yang dahulu diucapkan terus-menerus oleh budaknya, di bawah tekanan siksa dan ketakutan, maka hari ini telah menjelma menjadi syiar bagi agama dan umat yang baru ini. Ahad, Ahad. Apakah benar demikian? Mengapa secepat itu ucapan itu berkembang? Sungguh ini adalah pertumbuhan yang begitu cepat. Pedang-pedang saling berbenturan dan pertempuran pun berlangsung sengit. Ketika perang hampir usai, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Umayyah pun segera berlindung kepadanya dan meminta untuk menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf dengan harapan bisa menyelamatkan nyawanya. Abdurrahman bin Auf menerima permintaan Umayyah dan bersedia melindunginya. Selanjutnya ia membawa Umayyah menuju tempat para tawanan. Namun ketika mereka dalam perjalanan, Bilal melihat Umayyah. Ia pun berteriak, "Inilah gembong kekafiran Umayyah bin Khalaf. Sungguh aku lebih baik mati daripada ia selamat." Bilal mengangkat pedang hendak menebas kepala yang penuh dengan tipu daya dan kesombongan itu. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf berkata, "Hei Bilal, ini adalah tawananku." "Tawanan? Bukankah perang masih berlangsung?" tanya Bilal. "Bagaimana mungkin ia menjadi tawanan, sedangkan pedangnya masih berlumuran darah kaum muslimin hingga detik ini?" "Tidak," bagi Bilal. "Itu merupakan bentuk pelecehan dan penistaan." Umayyah pasti tertawa dan melecehkan. Ia telah melecehkan dan menindas sedemikian rupa. Bahkan hari ini dan dalam kondisi segenting ini juga tidak lepas dari penghinaannya. Bilal berpikir bahwa dirinya seorang diri tidak akan mampu mendobrak perlindungan yang diberikan oleh saudara seagamanya, Abdurrahman bin Auf. Ketika itu ia berteriak sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin, "Wahai para tentara Allah, itulah ia gembong kekafiran Umayyah bin Khalaf. Sungguh aku tidak akan selamat jika ia selamat." Datanglah sekelompok kaum muslimin yang dari pedang-pedang mereka tercium aroma kematian. Mereka mengepung Umayyah dan putranya yang ikut berperang bersama kaum Quraisy. Sementara Abdurrahman bin Auf tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ia pun tidak mampu melindungi baju besinya yang terkoyak oleh desakan kaum muslimin.
Bilal memandangi jasad Umayyah yang tersungkur di bawah tebasan pedang-pedang kaum muslimin tersebut. Setelah itu, ia bergegas pergi meninggalkan jasad itu sambil berteriak keras, "Ahad, Ahad." Hari demi hari terus berlalu hingga tibalah saatnya Mekah ditaklukkan. Rasulullah memasuki kota Mekah seraya bersyukur dan mengumandangkan takbir diikuti oleh puluhan ribu kaum muslimin. Pertama-tama beliau menuju Ka'bah, tempat suci yang dipenuhi oleh berhala-berhala kaum Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun, tidak kurang dari 360 berhala. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah ditemani oleh Bilal. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah menemukan sebuah patung yang terukir menyerupai Ibrahim yang digambarkan sedang berjudi menggunakan anak panah. Rasulullah sangat marah lalu bersabda, "Semoga Allah menghancurkan mereka. Kakek kita tidak pernah melakukan perjudian, bahkan yang seperti itu. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang Muslim yang hanif dan bukan pula tergolong kaum musyrikin." Rasulullah menyuruh Bilal untuk naik ke atas masjid dan mengumandangkan azan. Bilal segera melaksanakan perintah mengumandangkan azan. Aduhai betapa indahnya waktu itu. Kehidupan di Mekah berhenti bergerak dan ribuan kaum muslimin berdiri laksana jasad mati. Dengan khusyuk dan berbisik, mereka tirukan kalimat azan mengikuti Bilal. Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah dan turut menyaksikan seluruh peristiwa bersama beliau. Ia tetap mengumandangkan azan, menghidupkan dan melindungi syiar agama agung ini yang telah membawanya keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan menjadi merdeka. Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah dengan ridho dan diridhoi. Selanjutnya urusan kaum muslimin dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Bilal beranjak menemui Khalifah Rasulullah itu hendak menyampaikan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, amal mumin yang paling utama adalah jihad fi sabilillah." Abu Bakar bertanya, "Jadi apa yang kau inginkan wahai Bilal?" "Aku ingin tetap berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatku," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan mengumandangkan azan untuk kami nanti?" tanya Abu Bakar. Dengan dua mata yang berlinang air mata, Bilal menjawab, "Sungguh aku tidak akan lagi mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Bilal pergi ke Syam, lalu tinggal di sana sebagai seorang mujahid dan penjaga perbatasan wilayah Islam. Azan terakhir yang ia kumandangkan adalah ketika Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Syam. Ketika itu kaum muslimin meminta Umar agar membujuk Bilal untuk sekali lagi mengumandangkan azan bagi mereka. Amirul Mukminin pun memanggil Bilal ketika waktu sholat telah tiba. Umar menghadap kepada Bilal agar dirinya mau mengumandangkan azan. Saat Bilal mengumandangkan azan, para sahabat yang pernah melihat Rasulullah ketika Bilal menjadi muazzinnya turut menangis, mencucurkan air mata. Mereka menangis seolah tidak pernah menangis seperti itu sebelumnya. Dan Umar adalah orang yang paling keras tangisannya di antara mereka. Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah, seperti yang ia inginkan. Kini di bawah bumi Damaskus terpendam jasad salah seorang pribadi yang agung di antara manusia, yang paling teguh dan tangguh dalam mempertahankan akidah dan keyakinan.